Halo Sobat Rekayasa, kembali lagi dengan Tips Talk, Teknologi Let's Talk. Oke, di sini saya Bintang sebagai host untuk pemandu podcast BMFRS untuk kedepannya dalam video ini. Sebelumnya di sini saya membawakan mahasiswa yang dibilang lumayan berprestasi juga. Nama beliau adalah Sastra Afiansa. Beliau menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit singkatnya untuk Saudara Sastra. Oke, baik, terima kasih Bintang. Jadi dalam menemukan inovasi ini, yang pertama itu saya udah pernah mengikuti program kreativitas mahasiswa ini. Yang pertama itu saya menjadi anggota, yaitu inovasi kita itu berjudul mesin pengering kemiri. Wow. Jadi munculnya ide saya ini, sebelumnya saya sudah pernah survei ke sana. Jadi di sana itu masih kekurangannya di pemecah. Jadi di sana itu mereka membayar orang 3 orang bekerja itu dari jam 8 sampai jam 4. Jadi keresahannya di sana banyak masih mengeluarkan uang atau dana membayar suatu kayak pengepul ya. Jadi kita berinisiatif gitu mencari ide yang gimana kita bisa membantu beliau di sana. Jadi muncullah ide saya itu membuat mesin pemecah cangkang kemiri dengan model roll menggunakan sistem energi panel surya. Di mana sekarang saya sudah membuat itu. Jadi untuk kedepannya itu di sana itu masih kurang efisien, masih kurang efisien untuk mesin pengeringnya. Jadi ketika maksimal di mesin pengering itu bisa nanti tidak ada kendala di mesin saya. Jadi ketika di mesin pengering itu efisien jalan dengan baik, jadi di mesin pemecah ini bisa maksimal hasilnya. Jadi nanti kolaborasi alat saya ini sudah 2 kali sangat bagus minimal. Jadi di sana kita diapresiasi untuk yang jadi apa namanya istilahnya mitra. Kalau di PKM itu kita berbicara mitra. Jadi mitra di sana ada dua orang. Jadi 2 orang itu suami sama istrinya. Jadi saya mengambil itu sekarang suaminya karena kalau aturannya itu tidak boleh kita ambil yang orang yang memang gitu. Jadi kemarin itu di Bangkade sudah mengambil bapaknya. Jadi sekarang kita dua-duanya berkolaborasi. Jadi harapannya di sana kita sudah membuat mesin ini bisa lebih membantu mereka dan apa yang menjadikan produk ataupun usahanya mereka itu bisa lebih lancar dan lebih menguntungkan untuk kedepannya. Wah, itu menarik juga itu kayaknya kalau dibincang-bincang di podcast ini. Itu kalau nggak salah tadi saya mendengar itu bahwa ada 2 kali pengikut. Saudara Sastra sempat bilang bahwa mengikut sebagai anggota dan sekarang sebagai ketua, yang dimana sebagai anggota itu Saudara Sastra mesin pengering kemiri. Nah sekarang kan mesin pemecah kemiri. Saya pemecahnya, Bangkade pengering. Oh, mesin pemecahnya. Nah itu kayaknya menarik itu kita bahas di sini. Kenapa? Karena mungkin di luar sana di luar pulau, lebih tepatnya di NTB itu banyak yang masih menggunakan manual, jadi tidak menggunakan mesin itu. Nah, untuk saya mau menanyakan nih terkait ini kan bisa dibilang dikatakan PKM, program kreativitas mahasiswa, yang dimana mahasiswa ini berinovasi untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam, dan dia mencari mitra terlebih dahulu untuk yang dijadikan masalah atau solusinya nanti. Terus saya mau nanya nih, bagaimana cara bisa menginspirasi mahasiswa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan PKM ini? Oke, baik, terima kasih Bintang. Jadi gimana caranya kita bisa yang pertama itu gimana caranya bisa kita bermanfaat bagi orang lain. Jadi yang pertama itu kita sebagai mahasiswa itu harus banyak ide dan banyak turun ke masyarakat. Contohnya kalau kita punya suatu ide di sini kan, kalau di Tanah Sumbawa itu banyak ya yang kayak berusaha punya usaha ya. Contohnya kita ambil kemiri sama kopi. Jadi di Dusun Punik sana itu ada kemiri sama kopi. Jadi di sana itu tidak ada kayak lahan persawahan. Fokusnya orang di sana itu hanya ke kemiri sama kopi. Jadi kita itu awalnya kita berinisiatif sendiri.
kita tahu kan di Punik itu kefokusannya masyarakat itu lebih ke kopi sama kemiri. Jadi kita pernah kayak mensurvei atau jalan-jalan ke sana. Jadi kita menanyakan ke masyarakat bahwasannya ada ya yang memang masyarakat yang udah lama yang sudah bergelut di dunia kayak jual kemiri ya, keluar masuk Sumbawa. Jadi di sana itu kita ketemu sama beliau. Jadi harapannya beliau itu banyak soalnya bercerita di sana. Seolah-olah hampir 100% orang di sana itu pakai alat konvensional. Nah, jadi dengan ceritanya beliau kita bisa menginspirasikan kayak kita banyak, bukan sih harus 100% kita banyak ke masyarakatnya, tapi kita ide kreatif kita bahwasannya gimana caranya kita membuat suatu inovasi ataupun alat ini, kita harus banyak referensi juga. Berarti harus kita banyak referensi. Banyak referensi, banyak membaca, banyak turun ke masyarakat. Kalau bisa itu 50% turun ke masyarakat, 50% kita punya ide gitu. Yang penting itu ide yang awalnya. Okay. Setelah ada ide, kita bisa membuka kayak kita searching kayak inovasi yang sudah dulu adakah, kita bisa bandingkan sama ide kita yang terbaru sekarang. Oke, Saudara Sastra. Saudara Sastra sendiri ini kan juga merupakan ketua himpunan mesin nih. Ya. Nah, saya mau menanyakan juga terkait proyek atau yang lagi dikerjakan oleh mahasiswa mesin itu apa aja sih yang proyek-proyek yang dikerjakan, atau misalnya ada proyek yang ingin dikerjakan. Ya. Apa aja sih yang gitu, penasaran ini. Oke, kalau untuk proyek kita yang sering proyek yang masuk ini kayak kita kalau lolos hibah kita diajak collab sama Pak Dekan, contohnya sama Pak Mitra. Kalau ada contohnya lolos pengabdian ya, contohnya ke masyarakat, jadi dari mesin ini bisa berkolaborasi sama beliau. Jadi kita ini diajak sama beliau, jadi kita yang lebih mengerjakan, kita lebih kebelajar ya sama beliau. Terus yang kedua itu kalau untuk program di himpunan, untuk sekarang itu kemarin kita sudah melaksanakan suatu program yang cukup besar, yaitu service gratis. Yang kedua sekarang sedang berjalan untuk pembuatan kapal cepat. Jadi itu sudah coming soon sekarang. Jadi itu kayak kompetensi. Jadi itu nanti kita bakalan pembuatan tim. Insya Allah kalau kita lebih banyak dana, nanti kita bisa realisasikan. Ada 2 plan. Kalau kita tidak bisa buat, kayak rancang bangunnya sudah ada. Jadi itu rencananya. Oke, ngomong-ngomong terkait dengan kapal cepat barusan itu berarti nanti dari mahasiswa mesin sendiri yang bakalan merancang kapal cepat itu? Ya, betul. Jadi nanti kita bakalan pembuatan tim. Jadi tim itu nanti ya estimasinya sampai 10 orang. Jadi di situ nanti kita bakalan berkolaborasi. Nanti referensinya sudah ada. Sebenarnya ini kayak kompetensi. Jadi dari penanggung jawabnya dari Kadep Keilmuan, dia sudah men-searching gitu, melihat bahwasannya ini ada keluar kompetensi. Jadi kita bakalan mengikuti itu. Oke, itu menarik itu. Menarik sekali dibahas terkait kapal cepat. Oke, di sini izin saya bertanya lagi. Bagaimana untuk Saudara Sastra sendiri sebagai ketua himpunan mesin mendorong untuk mahasiswa mesinnya berinovasi di internal maupun di eksternal. Di internal itu maksudnya di dalam lingkup mesin sendiri ataupun di luar lingkup mesin sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi gimana caranya anak mesin ini bisa berkolaborasi, ya banyak ide. Ya tentunya kita yang pertama itu kita banyak berdiskusi. Ya berdiskusi itu harus ada kayak rancangan kita. Sebelum kita berdiskusi itu kita harus punya rancangan, ide yang kita mau buat itu seperti apa. Jadi ketika kita ada ide, kita berbincang bersama-sama di himpunan, entah kita buat kayak acara ngobam ataupun kita diskusi biasa, santai, kita bisa menanyakan ke senior kita. Senior kita juga banyak yang sudah pernah lolos pendanaan sebelumnya ataupun pencetus himpunan yang pendirinya di himpunan ini kita banyak berkolaborasi ke mereka. Jadi kita di situ banyak turun entah ke senior kita, banyak menanyakan apa sih kekurangannya di kita, pandangannya abang ke kita itu seperti apa. Jadi ketika mereka mendapat ataupun mempertanyakan ke kita, kita bisa mengajak sharing-sharing. Jadi itulah ada yang namanya program kerja, bukan sih kayak program kerja, itu merupakan budaya kita, kayak kita ngobrol bareng bersama alumni ataupun lulusan yang terbaik gitu. Oke, ini buat mulai aku penasaran nih, menurut Saudara Sastra
tren teknologi apa lagi yang paling menarik di bidang teknik mesin sekarang ini, dan gimana perubahannya ke industri kedepannya? Oke, kalau untuk mengenai tren itu, sekarang kan bisa, kalau yang paling besar yang kita bisa pernah ikuti itu ya program kreativitas mahasiswa ini. Yang dimana orang yang pernah lolos ataupun pernah berkreasi, pernah membuat inovasi, langkah kerjanya ke depannya sangat besar. Jadi harapannya adanya contohnya mahasiswa berprestasi bisa berdampak ke orang lain. Sebaik-baiknya manusia kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu benar itu. Benar sekali itu untuk Kahim. Oke, mungkin untuk bincang-bincang TikTok itu kita sampai sini. Nanti untuk bakalan ada sesi berikutnya yang dimana kita akan mengundang tim dari PKM Saudara Sastra di podcast ini. Oke, satu kata lagi untuk terakhir sebelum kita penutupan, apa harapan Saudara Sastra ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi, untuk mahasiswa-mahasiswa ingin berinovasi ke depannya gitu? Oke, baik, harapan saya yang besar, yang pertama kita banyak-banyak referensi, kita banyak-banyak mengikuti event-event yang dimana kita bisa membentuk pola pikir kita ke depannya, yang dimana kita bisa menciptakan suatu inovasi, bisa bermanfaat bagi masyarakat, itulah mahasiswa. Jadi harapannya kita jangan bosan-bosan untuk belajar, tetap men-searching apa inovasi yang terbarukan yang bisa kita sampaikan ataupun realisasikan di masyarakat nanti. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Ini ada jargon terakhir yang kita gunakan tuh. Kalau misalnya saya bilang TikTok, nanti jawabnya teknologi let's talk. Oke. TikTok, teknologi Elekstock. Oke, mungkin itu saja podcast kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. See you next time.